Pernahkah Anda membayangkan memetik buah segar langsung dari pohonnya, padahal Anda hanya tinggal di sebuah apartemen atau rumah dengan teras kecil? Banyak orang percaya bahwa untuk menanam pohon buah, kita wajib memiliki kebun berhektar-hektar. Ini adalah mitos besar yang menghentikan banyak orang untuk memulai. Faktanya, Anda bisa menciptakan sumber makanan tanpa batas hanya dengan menggunakan pot. Selamat datang di video kali ini. Hari ini, kita akan membongkar rahasia 12 tanaman buah yang bisa Anda tanam di pot dan ruang sempit yang akan memberikan Anda makanan selamanya. Kami akan menunjukkan bahwa bertani di area kecil bukan hanya mungkin, tetapi juga sangat mudah dan menyenangkan. Ada satu rahasia aneh tentang ukuran akar yang akan kita bahas nanti, yang mungkin akan mengubah cara pandang Anda tentang tanaman selamanya. Sebelum kita mulai, coba tebak dan tulis di kolom komentar. Buah apa yang menurut Anda paling mustahil ditanam di dalam pot? Mari kita lihat apakah tebakan Anda benar. Sebelum kita membahas daftar buahnya, mari kita mundur sejenak ke masa lalu. Konsep menanam pohon di dalam wadah sebenarnya bukanlah hal yang baru. Ribuan tahun yang lalu, bangsa Romawi dan Mesir kuno sudah menanam pohon buah di dalam pot tanah liat yang besar untuk menghiasi halaman istana mereka. Di Indonesia sendiri, kita sangat akrab dengan istilah tabulam pot, singkatan dari tanaman buah dalam pot. Teknik ini terus berkembang hingga sekarang. Kunci utamanya ada pada ilmu botani modern. Para ahli telah mengembangkan teknik okulasi dan pemilihan batang bawah kerdil. Ini berarti pohon buah diprogram secara genetik untuk tetap berukuran kecil, tetapi mampu menghasilkan buah dengan ukuran normal layaknya pohon besar. Inilah keajaiban alam yang digabungkan dengan kecerdasan manusia. Dengan memahami konsep batang bawah kerdil ini, Anda memegang kunci utama untuk mengubah ruang sempit apapun menjadi kebun buah mini yang produktif sepanjang tahun. Mari kita mulai dengan primadona kebun pot kita yang pertama, yaitu jeruk lemon. Banyak orang terjebak pada mitos bahwa pohon jeruk membutuhkan lahan perkebunan yang sangat luas dengan sinar matahari yang terik sepanjang hari. Padahal, varietas jeruk lemon mare sangat cocok hidup di dalam pot. Bayangkan Anda bangun di pagi hari, berjalan ke balkon, dan memetik lemon kuning yang cerah untuk campuran teh hangat Anda. Aromanya sangat menyegarkan dan membangkitkan semangat. Lemon mare ini istimewa karena ukurannya yang ringkas, namun buahnya sangat lebat. Rahasia suksesnya sangat sederhana, yaitu sistem drainase yang baik. Jika Anda menyiramnya dan air menggenang di dasar pot, akar jeruk akan mudah membusuk. Oleh karena itu, pastikan pot Anda memiliki banyak lubang pembuangan air di bawahnya. Anda juga bisa menambahkan pecahan genteng atau kerikil di dasar pot sebelum memasukkan tanah. Dengan perawatan yang tepat, pohon lemon ini akan menjadi pabrik vitamin C pribadi Anda yang tidak pernah tutup sepanjang tahun. Tanaman kedua yang wajib Anda miliki adalah pohon buah tin atau ara. Sering kali kita mendengar mitos bahwa buah tin hanya bisa tumbuh subur di padang pasir atau wilayah timur tengah yang panas dan kering. Itu sama sekali tidak benar. Pohon tin sangat luar biasa mudah beradaptasi, terutama saat akarnya dibatasi oleh dinding pot. Justru dengan menanamnya di dalam pot, pohon tin akan merasa terancam dan meresponnya dengan memproduksi lebih banyak buah daripada daun. Ini adalah trik psikologi tanaman yang sangat menguntungkan kita. Sebagai contoh ilustrasi, seorang pekebun pemula di kota besar berhasil memanen puluhan buah tin manis hanya dari pot berukuran 40 liter di teras rumahnya. Rasa buah tin yang baru dipetik sangat manis, seperti madu murni, jauh berbeda dengan yang dijual di supermarket. Pohon ini juga sangat tangguh dan jarang terkena penyakit. Anda hanya perlu memastikan ia mendapat sinar matahari langsung minimal 6 jam sehari agar buahnya bisa matang sempurna dan berwarna ungu atau hijau gelap yang cantik. Sebelum kita lanjut ke tanaman ketiga,
kita harus membahas rahasia paling fundamental, yaitu media tanam. Jangan pernah menggunakan tanah biasa dari pekarangan rumah untuk pot Anda. Ini adalah kesalahan fatal yang sering dilakukan pemula. Tanah kebun biasa akan menjadi sangat padat dan keras saat dimasukkan ke dalam wadah tertutup. Akibatnya, akar tanaman Anda akan tercekik dan mati lemas karena kekurangan oksigen. Untuk tanaman buah dalam pot, Anda membutuhkan campuran tanah yang ringan, berongga, dan kaya nutrisi. Coba campurkan kompos, sabut kelapa, atau cocopit, dan perlit. Perlit adalah batuan putih kecil yang terlihat seperti styrofoam. Fungsinya untuk menyimpan udara di dalam tanah. Bayangkan media tanam ini seperti kasur pegas yang empuk bagi akar tanaman Anda. Akar bisa bernapas lega dan menyerap air serta nutrisi dengan maksimal. Jika pondasi rumah Anda kuat, maka bangunannya tidak akan rubuh. Begitu pula dengan tanaman. Media tanam yang sempurna adalah jaminan bahwa pohon buah Anda akan hidup sehat dan berumur panjang di dalam pot. Sekarang mari kita bahas tanaman ketiga, yaitu stroberi. Walaupun secara teknis ini adalah tanaman herba, stroberi wajib masuk daftar kita karena sangat sempurna untuk ruang sempit. Mitos yang beredar adalah stroberi butuh lahan bedengan yang luas di pegunungan yang dingin. Faktanya, stroberi adalah kandidat terbaik untuk pot gantung atau pot bertingkat di balkon Anda. Bayangkan sebuah menara pot ke atas, di mana setiap tingkatnya menjuntai buah stroberi merah yang mengkilap, sangat indah dan menggugah selera. Stroberi berkembang biak melalui sulur, yaitu batang panjang yang menjalar dan membentuk tanaman baru. Artinya, dari satu pot saja, Anda bisa memiliki puluhan tanaman stroberi baru secara gratis. Anda tidak perlu lagi membeli bibit. Kunci merawat stroberi di pot adalah menjaga kelembaban tanahnya. Jangan biarkan tanahnya sampai kering kerontang. Tambahkan lapisan mulsa atau jerami kering di atas tanah untuk mencegah penguapan air yang terlalu cepat dan menjaga buah stroberi tidak bersentuhan langsung dengan tanah basah. Tanaman keempat mungkin terdengar eksotis, yaitu beri biru atau blueberry. Banyak yang ragu menanam beri biru karena buah ini sering diidentikan dengan buah mahal, impor dari negara 4 musim. Menanam beri biru di pot sebenarnya jauh lebih mudah daripada menanamnya langsung di tanah halaman Anda. Mengapa demikian? Rahasianya ada pada tingkat keasaman tanah. Beri biru sangat cerewet dan menuntut tanah yang sangat asam. Mengubah keasaman tanah satu halaman penuh sangatlah sulit dan mahal. Namun, mengontrol tingkat keasaman dalam satu buah pot sangatlah mudah. Anda bisa menggunakan tanah khusus tanaman asam atau mencampur tanah dengan bubuk kopi bekas dan jarum pinus kering. Sebagai contoh, Anda bisa membuat larutan pupuk khusus dari sisa bahan dapur organik untuk menjaga keasaman ini. Ketika pohon ini mulai berbuah, Anda akan melihat perubahan warna yang menakjubkan. Dari bunga berbentuk lonceng putih, menjadi buah hijau kecil, lalu berubah menjadi biru tua yang kaya akan antioksidan pelawan penuaan. Masalah penyiraman adalah hal krusial berikutnya yang perlu kita bahas di blok ke-6 ini. Ada mitos berbahaya yang mengatakan bahwa semakin banyak air yang Anda berikan, tanaman akan semakin subur dan cepat berbuah. Ini adalah jalan pintas menuju kehancuran kebun pot Anda. Di dalam pot, siklus air berbeda dengan di alam bebas. Kita harus menerapkan aturan tes jari. Masukkan jari telunjuk Anda ke dalam tanah pot sedalam 2 ruas jari. Jika terasa lembab, jangan disiram. Jika terasa kering, barulah Anda menyiramnya hingga air keluar dari lubang bawah pot. Bayangkan tanaman Anda seperti manusia. Kita butuh minum saat haus, tetapi kita tidak ingin direndam air sepanjang hari, bukan? Akar juga butuh waktu untuk bernapas di antara waktu penyiraman. Jika Anda rutin menyiram tanpa mengecek kondisi tanah, akar akan membusuk dan daun akan mulai menguning lalu rontok.
Menguasai seni menyiram ini akan menghemat waktu Anda dan menyelamatkan tanaman buah dari kematian yang sebenarnya sangat mudah dihindari. Pohon buah kelima dalam daftar kita adalah apel. Apakah bisa menanam apel di teras sempit? Jawabannya sangat bisa. Rahasianya adalah memilih varietas apel kolumnar. Pohon apel jenis ini tumbuh lurus ke atas seperti pilar dan hampir tidak memiliki cabang samping yang melebar. Jadi, bentuknya sangat ramping dan elegan. Pohon apel ini bisa diletakkan di sudut teras yang paling sempit sekalipun. Bayangkan, memiliki batang pohon yang dikelilingi oleh buah apel merah, cerah dari bawah hingga ke atas. Pemandangan yang luar biasa menawan, namun ada satu hal penting yang harus Anda ketahui. Banyak varietas apel membutuhkan teman untuk proses penyerbukan silang agar bisa berbuah. Ini berarti Anda mungkin perlu menanam 2 pot dengan jenis apel yang berbeda agar lebah bisa membantu memindahkan serbuk sari di antara keduanya. Meskipun butuh 2 pot karena bentuknya yang ramping, ia tetap sangat hemat tempat. Kini Anda bisa menikmati panen apel renyah hasil kebun sendiri tanpa perlu pergi ke daerah dataran tinggi. Tanaman keenam adalah buah persik atau peach. Pohon persik kerdil adalah sebuah mahakarya genetika. Di awal musim, pohon ini akan mekar dan memberikan pertunjukan bunga berwarna merah muda yang sangat spektakuler. Balkon Anda akan terlihat seperti taman di negeri dongeng. Setelah bunganya gugur, muncullah buah persik dengan kulit berbulu halus yang indah. Mitosnya, menanam persik butuh keahlian tingkat dewa. Padahal, persik kerdil dalam pot sangat mudah diatur dan umumnya bisa berbuah dengan serbuk sarinya sendiri, tanpa perlu pohon kedua. Yang harus Anda perhatikan adalah nutrisi saat buah mulai terbentuk. Buah persik sangat rakus terhadap kalium. Jika nutrisinya cukup, Anda akan memanen buah yang berair, manis, dan lembut. Sebagai contoh ilustrasi, jika Anda membelah persik hasil panen Anda, air jusnya akan menetes saking segarnya. Jangan biarkan pohon ini berbuah terlalu banyak pada cabang yang kecil. Anda harus berani membuang beberapa bakal buah agar sisa buah lainnya bisa tumbuh menjadi besar dan maksimal. Lalu, bagaimana dengan pencahayaan di ruang yang terbatas? Disinilah kita membahas rahasia blok ke-9. Pohon buah pada dasarnya memakan cahaya matahari untuk memproduksi gula yang membuat buah terasa manis. Mitos yang sering muncul adalah tanaman pot bisa diletakkan di mana saja sebagai hiasan. Padahal, sebagian besar pohon buah butuh minimal 6 hingga 8 jam sinar matahari penuh. Jika balkon Anda menghadap ke arah yang kurang cahaya, jangan putus asa. Gunakan pot yang memiliki roda di bawahnya. Bayangkan, ini seperti mengajak tanaman Anda jalan-jalan sore. Anda bisa mendorong pot dengan mudah mengikuti arah sinar matahari di teras Anda seiring berjalannya hari. Selain itu, Anda juga bisa menempatkan cermin atau mengecat dinding balkon dengan warna putih terang untuk memantulkan cahaya tambahan ke arah daun tanaman. Dengan sedikit modifikasi lingkungan ini, Anda bisa menipu tanaman pot Anda agar merasa seperti sedang dijemur di tengah lapangan terbuka yang sangat luas. Kita beralih ke tanaman ke-7, yaitu ceri. Untuk ruang yang sempit, Anda harus mencari varietas ceri semak atau bush cherry. Berbeda dengan pohon ceri raksasa yang sering kita lihat di film-film, ceri semak tumbuh dengan postur pendek dan membulat, sangat pas untuk pot bervolume besar. Pada saat musim berbuah, tanaman ini akan dipenuhi rimbunan buah berwarna merah mengkilap bagaikan permata rubi. Rasanya perpaduan sempurna antara manis dan sedikit asam yang menyegarkan. Namun, mari kita bahas satu musuh utama ceri, yaitu burung. Mitosnya, burung tidak akan berani mendekati teras rumah. Faktanya, burung sangat pintar dan memiliki penciuman serta penglihatan tajam untuk mendeteksi ceri yang matang. Sebagai contoh,
Anda mungkin melihat ceri Anda mulai merah hari ini dan berencana memetiknya esok pagi. Namun esoknya, pohon itu sudah gundul dimakan burung terbang. Solusi termudah adalah dengan memasang jaring pelindung buah di atas tajuk pohon saat buah mulai berubah warna. Cara ini sangat aman dan efektif. Tanaman buah kedelapan yang sangat kami rekomendasikan adalah buah delima. Delima adalah simbol kelimpahan sejak zaman kuno dan sangat luar biasa jika ditanam di dalam pot. Mitosnya adalah pohon delima gampang mati jika cuaca terlalu panas. Kenyataannya, delima adalah salah satu tanaman yang paling toleran terhadap kekeringan. Jika Anda termasuk orang yang kadang lupa menyiram tanaman, delima adalah sahabat terbaik Anda. Bunganya yang berwarna oranye kemerahan terlihat sangat mencolok dan eksotis. Saat buahnya matang dan merekah, ratusan biji merah yang penuh air siap untuk dinikmati. Menanam delima di pot memberikan keuntungan tambahan. Sistem akarnya yang terkurung akan memaksa pohon ini untuk mekar lebih awal dari biasanya. Anda hanya perlu rajin memangkas tunas air yang muncul di bagian pangkal batang bawah, agar seluruh energi pohon difokuskan ke atas untuk membentuk cabang utama yang kokoh dan memproduksi buah delima berukuran premium. Pada blok ke-12 ini, kita harus mengungkapkan rahasia tentang pemupukan. Ini adalah bensin bagi mesin pencetak buah Anda. Karena tanaman pot tidak bisa mencari nutrisi kemana-mana, kitalah yang harus menyuapinya. Mitos yang paling sering menyesatkan pemula adalah anggapan bahwa memberi pupuk dalam jumlah besar sekaligus akan membuat buah cepat besar. Itu salah besar dan justru akan membakar akar tanaman Anda. Bayangkan, memaksa seseorang makan 50 piring nasi sekaligus. Pasti akan sakit. Cara terbaik adalah memberikan nutrisi secara perlahan tapi rutin. Gunakan pupuk organik cair yang dilarutkan ke dalam air siraman setiap 2 minggu sekali. Atau gunakan pupuk butiran pelepasan lambat yang ditaburkan di atas tanah. Pupuk ini akan melepaskan nutrisi sedikit demi sedikit setiap kali Anda menyiram tanaman. Pastikan Anda menggunakan pupuk yang memiliki kandungan fosfor dan kalium yang tinggi untuk memancing keluarnya bunga dan menjaga agar buah tidak mudah rontok dari tangkainya sebelum matang. Masuk ke tanaman ke-9, yaitu jeruk kasturi atau calamansi. Pohon kecil ini sangat legendaris di kalangan pecinta tanaman pot di Asia. Kenapa? Karena pohon ini seolah tidak mengenal kata lelah untuk berbuah. Ia bisa berbunga dan berbuah silih berganti sepanjang tahun tanpa henti. Mitosnya, buah yang terlalu banyak akan membunuh pohon kecil. Faktanya, jeruk kasturi memang ditakdirkan berbakat memproduksi ribuan buah kecil yang sangat harum. Ini adalah rahasia dapur rahasia Anda. Anda butuh perasan jeruk untuk sambal? Tinggal petik. Butuh untuk minuman es segar? Petik lagi. Bentuknya yang rimbun dengan buah kecil berwarna hijau dan oranye membuatnya terlihat seperti pohon bonsai ajaib. Perawatannya juga sangat minim. Selama ia terkena matahari penuh dan sesekali diberi pupuk kandang, jeruk kasturi akan membalas budi Anda dengan panen tiada akhir. Ini adalah investasi termurah dengan pengembalian hasil paling tinggi untuk dapur keluarga Anda. Tanaman ke-10 kita adalah murbei atau mulberry. Bagi Anda yang tidak sabar dan ingin hasil serba cepat, pohon murbei adalah pilihan absolut. Mitos yang beredar menyatakan pohon berbuah cepat pasti umurnya pendek. Murbei mematahkan mitos itu. Ia tumbuh hampir seperti gulma karena sangat vigorously atau kuat, tetapi buahnya luar biasa lezat dan manis. Kelebihan utama murbei adalah kemudahannya untuk di-stek. Anda cukup memotong batangnya, tancapkan ke tanah basah, dan dalam beberapa minggu ia sudah berakar. Coba bayangkan sensasi memetik buah murbei yang hitam legam dan manis sampai jari-jari Anda berubah warna menjadi ungu. Itu adalah kesenangan sederhana yang tak ternilai.
Karena pertumbuhannya yang liar dan sangat cepat, Anda harus sangat kejam saat memangkasnya. Jangan kasihan. Pangkas rantingnya secara drastis setelah panen selesai, agar pohon tetap kerdil dan pas di balkon Anda, sekaligus merangsang munculnya tunas baru yang membawa ratusan calon bunga di musim berikutnya. Berbicara tentang memangkas, di blok ke-15 ini kita akan membongkar ketakutan terbesar para pekebun pot. Banyak yang takut memotong cabang pohon karena merasa sayang dan mengira itu akan menyakiti tanaman. Singkirkan rasa iba yang salah tempat itu. Pemangkasan adalah seni membentuk masa depan pohon Anda. Tujuan utama memangkas pohon buah dalam pot adalah menciptakan sirkulasi udara yang baik dan membiarkan sinar matahari menembus ke bagian tengah pohon. Coba ilustrasikan bentuk payung yang terbuka. Anda ingin bagian tengah dahan agak kosong dan menyebar keluar. Potong semua cabang yang tumbuh menyilang atau saling bergesekan satu sama lain. Cabang yang bergesekan akan menimbulkan luka pada kulit pohon dan mengundang masuknya jamur pembawa penyakit. Dengan melakukan pemangkasan rutin setiap akhir musim atau awal musim hujan, Anda sedang memaksa pohon untuk tumbuh kokoh, tidak terlalu tinggi, dan fokus mendistribusikan gulanya ke bakal buah, bukan ke daun yang tidak berguna. Kita sampai pada tanaman ke-11, yaitu jambu biji. Ini adalah tanaman tropis jagoan yang sangat ramah terhadap pemula. Banyak yang mengira pohon jambu akan tumbuh menjadi raksasa yang merusak pondasi rumah. Memang benar jika ditanam di tanah liar, tetapi di dalam pot berukuran 50 liter, pohon jambu sangat penurut. Anda bisa mengontrol tingginya agar tidak lebih dari 1,5 meter saja. Jambu biji memiliki daun yang wangi dan batang yang permukaannya halus mengelupas sangat unik secara visual. Bayangkan Anda duduk bersantai di teras sambil menikmati buah jambu segar hasil panen yang teksturnya renyah dan daging merah merona. Sangat kaya akan vitamin C, bahkan lebih tinggi daripada jeruk. Jambu biji juga jarang diserang hama parah, asalkan area sekitar pot dibersihkan dari daun kering yang gugur. Bunganya yang menyerupai serabut putih akan muncul di ujung tunas baru. Jadi pastikan Anda rajin memotong pucuk daun agar cabang baru terus bermunculan tiada henti. Tanaman ke-12 kita sungguh unik, yaitu buah markisa. Anda mungkin protes dan berkata, "Tunggu dulu, markisa kan tanaman rambat, bukan pohon." Benar sekali. Tetapi markisa sangat sempurna untuk berkebun di ruang sempit karena memanfaatkan ruang vertikal. Mitosnya, markisa butuh pergola yang membentang sangat luas. Faktanya, Anda bisa menanamnya di dalam pot besar dan memberinya tralis kayu atau kawat penyangga tegak lurus di dinding balkon. Sulurnya akan merambat ke atas dengan anggun. Bunga markisa sangat memukau. Bentuknya seperti jam tangan alien yang rumit dan eksotis. Namun, ada satu rahasia penting jika Anda menanamnya di balkon tinggi di mana serangga langka. Anda harus menjadi pahlawan penyerbuknya. Gunakan kuas rias yang bersih dan lembut, lalu sapukan dengan lembut dari satu bagian bunga ke bagian tengah bunga yang lain secara bergantian. Teknik kawin silang buatan tangan ini akan menjamin setiap bunga berubah menjadi buah markisa montok yang di dalamnya penuh dengan sari buah asam manis yang sangat menyegarkan. Tantangan berikutnya yang harus Anda hadapi di blok ke-18 adalah serangan hama. Berkebun di ruang sempit bukan berarti Anda bebas dari serangga. Kutu daun dan tungau laba-laba sangat menyukai daun muda yang empuk. Mitos yang sering dipercaya adalah Anda harus menggunakan pestisida kimia beracun untuk membasminya. Tolong, hentikan kebiasaan itu. Karena Anda menanam makanan ini untuk dikonsumsi keluarga, gunakanlah cara organik yang aman. Bayangkan, menyemprotkan racun pada makanan yang akan Anda makan besok. Tentu sangat mengerikan. Solusi terbaik dan teraman adalah menggunakan minyak nimba atau neem oil yang dicampur sedikit sabun cuci piring cair dan air matang.
Semprotkan larutan alami ini pada sore hari ke seluruh permukaan daun, terutama di bagian bawah tempat hama sering bersembunyi. Minyak nimba ini bekerja seperti sihir, membuat serangga lupa makan dan tidak bisa berkembang biak. Selain itu, Anda juga bisa menanam bunga kemangi di pot kecil di sebelah buah Anda untuk mengusir serangga nakal tersebut. Memasuki bagian mendekati akhir, kita wajib mengevaluasi jenis rumah bagi tanaman Anda, yaitu jenis potnya. Pemilihan pot bukan sekadar soal estetika warna. Ada mitos bahwa pot plastik hitam murah adalah yang terbaik. Sayangnya, pot plastik menahan panas berlebihan saat dijemur matahari, yang bisa merebus akar tanaman Anda hidup-hidup. Apalagi jika Anda tinggal di iklim tropis yang sangat panas. Sebagai alternatif yang brilian, gunakan pot kain atau grow bags maupun pot terakota dari tanah liat. Sebagai contoh, pot kain terbuat dari bahan berpori. Saat akar tumbuh mencapai pinggir pot, akar tersebut akan menyentuh udara dan berhenti memanjang secara otomatis. Proses ajaib ini disebut pemangkasan udara atau air pruning. Ini mencegah akar melingkar-lingkar di dasar pot yang bisa mencekik pohon itu sendiri. Dengan akar yang sehat dan bernapas leluasa, pohon buah Anda akan hidup jauh lebih nyaman dan produktif di lingkungan buatan yang telah Anda ciptakan di balkon tersebut. Di blog terakhir ini, mari kita renungkan mengapa memiliki 12 pohon buah di ruang sempit ini sangat penting bagi hidup Anda. Berkebun lebih dari sekadar hobi membuang waktu. Ini adalah soal ketahanan pangan dan mengubah paradigma konsumsi kita. Banyak yang berpikir bahwa menanam sendiri itu buang waktu dan lebih baik beli di pasar. Itu adalah mitos kepraktisan yang merugikan. Bayangkan sejenak nilai ekonominya. Anda membeli pot dan bibit satu kali, tetapi tanaman itu akan memberi Anda makan selama 10, 20, bahkan 30 tahun ke depan. Setiap buah jeruk, apel, atau delima yang Anda petik adalah uang yang Anda selamatkan dari dompet Anda. Lebih dari itu, menyentuh tanah dan merawat kehidupan hijau terbukti secara ilmiah menurunkan hormon stres dan menenangkan pikiran setelah seharian bekerja keras. Anda sedang membangun mesin makanan abadi, sekaligus tempat terapi mental pribadi di teras rumah. Tidak ada investasi sekecil ini yang bisa memberikan keuntungan emosional dan finansial sebesar ini secara bersamaan. Pada akhirnya, kebenaran yang paling mengejutkan telah terungkap. Anda sama sekali tidak membutuhkan sebidang tanah luas untuk menjadi seorang petani buah yang sukses. Siapa sangka bahwa hanya bermodalkan pot, tanah yang ringan, sinar matahari balkon, dan sedikit kasih sayang, Anda bisa membangun supermarket mini tepat di depan jendela kamar Anda. Mulai dari harumnya jeruk lemon mayer, renyahnya jambu biji, hingga keindahan vertikal dari sulur markisa. Anda kini memegang kendali penuh atas makanan yang Anda konsumsi, memastikan semuanya 100% organik dan segar. Ini bukan hanya soal menanam buah, ini tentang menciptakan kemandirian pangan untuk selamanya dengan kedua tangan Anda sendiri. Sungguh sebuah putaran nasib yang luar biasa, bukan? Terima kasih banyak telah menemani kami menjelajahi keajaiban tabu lampot di video kali ini. Kami harap panduan ini membakar semangat Anda untuk segera memulai kebun kecil Anda. Jika Anda menyukai video ini, mohon klik tombol suka, tekan tombol berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal tips berkebun hebat lainnya dari kami. Nah, sebelum Anda pergi, kami punya satu pertanyaan untuk Anda. Dari 12 tanaman buah yang sudah kita bahas tadi, tanaman mana yang akan Anda beli dan tanam pertama kali di teras rumah Anda? Ceritakan rencana Anda di kolom komentar di bawah.